Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azharoh, NIM 1120-130, kelas HKID, akan menjelaskan tentang hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang artinya sesuatu yang membatasi dua benda, dan pada asalnya perkataan had ialah sesuatu yang memisahkan antara dua perkara dan digunakan atas sesuatu yang membedakan sesuatu yang lain. Hudud menurut istilah adalah suatu saksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindakan kemaksiatan untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama. Hukum hudud wajib dikenakan pada seorang yang melanggar larangan-larangan tertentu dalam agama. Mereka yang melanggar ketetapan hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Firman Allah yang artinya, dan siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Islam diturunkan untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia di dunia dan sebagai pedoman hidup yang mutlak bagi umat manusia, bagi orang-orang Islam. Ajaran-ajaran Islam itu adalah bersifat universal, rasional, fitri, serta sesuai dengan sepanjang zaman, semua tempat, dan keadaan. Tidak ada hukuman Allah dan Rasul-Nya yang sudah dilapuk di telan zaman. Bahkan hukum-hukum Allah dan Rasulullah itulah hukuman ultra modern, karena ia diciptakan oleh Allah yang bijaksana dan mengetahui akan sifat hambanya yang lahir dan batin. Pelaksanaan hukum hudud dan lain-lain syarat Islam dapat menyelesaikan masalah kerusakan moral yang sedang mengancam masyarakat manusia, dan pasti akan berwujudkan masyarakat yang aman, damai, dan makmur dalam keterridhaan Allah. Demikian jaminan Allah, dan Allah tidak akan memikirkan janji-janjinya. Dengan demikian, hudud meliputi 7 jenis, yaitu had zina, yaitu hukum zina, had al-qazif atau hukum orang yang menuduh perzinaan tanpa bukti, dan had al-khamar atau hukum orang yang minum, had al-sarika atau hukuman pencuri, had hiraba atau hukuman para perampok, hal bagi atau hukuman pembangkang, had arida atau hukuman yang orang murtad, dan takzir. Hikmah dari hukum hudud yaitu mencegah orang lain agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dan hudud adalah penghapus dosa dan pensuci jiwa pelaku kejahatan tersebut. Hal ini. Dan materi yang kedua yaitu tentang kisos. Kisos adalah salah satu bagian dari hukum pidana Islam, atau biasa yang diistilahkan dengan fikih al-jinayah atau hukuman pidana, adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh manusia, khususnya mu'alaf, dan sebagai fikih kriminal yang dilakukan oleh manusia, khususnya mu'alaf, yang merupakan hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terinci di dalam Al-Quran dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, dan diantaranya mengatur tentang hukum kisos. Kisos merupakan salah satu dari sekian macam aturan hukum hudud yang jelas aturan dan batasannya. Dalam hukum pidana Islam, sebagai sebuah aturan dalam bentuk publik, ia menjadi bagian dari tulang punggung terusnya ketentraman di dalam masyarakat, sebagaimana aturan-aturan hukum pidana. Dan ruang lingkup kisos dibatasi oleh para fuqaha hanya tindakan pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa, pembunuhan, dan badan atau penganiayaan, atau biasa diistilahkan dengan al-nafs wa al-jarahah, nyawa, atau yang disebut nyawa dan luka. Adapun mengenai landasan hukum kisos, yaitu dalam Al-Quran terdapat kurang dari 10 ayat dan pada umumnya selalu berkaitan dengan diyat. Mungkin dari situlah kemudian para fuqaha umumnya membahas hukum kisos secara bersamaan dengan hukum diyat secara umum. Salah satu yang termuat dalam surah Al-Baqarah, dan yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang-orang merdeka, orang-orang merdeka atau orang-orang hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah ia memaafkan dan mengikuti dengan cara yang baik.
mengenai syarat-syarat wajib qisas. Yang pertama yaitu orang yang membunuh sudah balik dan berakal, dan yang kedua orang yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh, dan yang ketiga orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya yaitu agama, merdeka, anak, dan bapak orang kafir, dan yang keempat orang yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. Dan yang materi yang ketiga yaitu tentang urgensi reformasi hukum Islam yang ada di Indonesia. Fenomena tersebut berimplikasi juga bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pembaruan hukum Islam di Indonesia agak lamban perkembangannya dibandingkan dengan negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Keterlambatan tersebut menurut Abdul Manan sebagai penulis buku yang berjudul Reformasi Hukum Islam yang ada di Indonesia. Ini beliau mengutip dari Hasbat Tarib 2002, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, masih kuatnya anggapan bahwa mengikuti pendapat ulama terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa zaman sekarang sudah jatuh berbeda dengan zaman imam mazhab dan para fuqaha. Pemikiran-pemikiran hukum sudah banyak yang tidak relevan dengan zaman sekarang, maka perlu masa sekarang yang mutlak perlu diadakan perubahan hukum Islam dengan ijtihad dan pemikiran baru dalam memahami hukum Allah dan dalam mengatur kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Usaha untuk akulturasi hukum Islam dilakukan setidak-tidaknya menjabat jarak antara hukum Islam sebagai ajaran teoritis sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fikih sebagai pemikiran mujtahid ratusan tahun yang lalu dengan kitab-kitab fikih sebagai pemikiran masyarakat masa kini dan sesuai dengan kebijakan politik dan hukum Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.